bahwa Undang-Undang 590 ini sekarang sudah hampir diserahkan kepada pemerintah. Nah, ini yang menyangkut dengan KKP, ini perlu, kenapa ini direvisi? Ternyata berdasarkan jurnal IUCN, itu Lembaga Konservasi Dunia, kerusakan konservasi di dunia itu Indonesia nomor 2 sekarang. Nomor 1 Meksiko. Ya, di Meksiko ada 665 spesies, di Indonesia ada 583 spesies. Nanti mungkin kenapa dan mana kita nggak akan cerita di sini. Salah satunya yang bikin jadi perhatian di KKP, yaitu jenis yang perlu diperhatikan. Pertama, terumbu karang. Ini catatan IUCN. Yang kedua, ikan hiu dan ikan pare. Yang ketiga, udang. Saya pun nggak tahu kok udang dianggap udah mulai punah. Ini jenis yang mana ini Pak Dirjen ya? Saya tahunya udang ya udang galau, udang windu, tahunya banyak sekali jenisnya di laut itu. Nah, ini jadi perhatian, dan saya menarik juga bahwa Menteri KKP telah menerbitkan ikan-ikan yang dilindungi gitu. Ya, itu berdasarkan rekomendasi dari CITES, ya kan. Nah, ini saya minta jangan terjadi peristiwa menteri yang lalu berantem dengan menteri kehutanan gitu, akhirnya presiden turun tangan. Tolong Pak Sekjen ini dikomunikasikan ya dengan Kementerian Kehutanan hingga kita bisa betul-betul kerjasama ya, karena ini kalau ini dibiarkan ya, kita sekarang menurut KLHK kita udah hebat, tapi hebat naik jadi nomor 2 Bu Ketua. Dulu nomor 5, sekarang di nomor 2 kerusakannya di dunia itu. Nah, ini bukan dari saya membaca jurnalnya. Nah, yang kedua juga saya memberikan saran ya, seperti yang pernah kami sampaikan. PNBP-nya Pak Sekjen itu yang dicari yang uang receh-receh itu, yang nggak mungkin tercapai 12 triliun, uang yang receh-receh. Tolong pada saat saya masih di sana kerjasama dengan Pak Sekjennya Pak Samsul, saya kira ingat ya, kita memberikan 8 taman nasional. Tolong itu dievaluasi. KLHK sekarang sudah menerima PNBP-nya 5 triliun. Dari mana? Antara dari wisata laut, Bunaken, Raja Empat, Pulau Seribu. Itu mestinya Anda yang mengelola nanti. Tapi tolong yang 8 taman nasional itu dievaluasi, dipresentasikan mungkin di Komisi 4 atau ke KLHK. Ini loh yang dulu tahun 2008 diberikan kepada kami udah laksanakan dengan baik. Tolong semua taman nasional laut kami yang ngelola gitu. Tapi kalau nggak ada buktinya susah Pak nanti. Ini yang saya Nah, itu bisa menerima PNBP jauh itu. Kehutanan itu subsidi pemerintah untuk APBN-nya hanya 10% lah, Bapak 600%, kan terbalik gitu. Dan Bapak punya potensi PNBP yang besar. Yang kedua, mungkin Bu Ketua ini jadi kesimpulan. Saya baru membaca juga bahwa lobster yang ada di Vietnam itu 8% dari Indonesia. Dan selundupan semua Pak. Kita nggak bisa ngawasi. Apapun kerjasama ini terjadi karena pengawasannya itu kita masih terbelah. Karantinanya itu kita nggak satu, mestinya pertanian, kehutanan, kelautan satu, komandonya kepala badan, deputinya masing-masing ada di bawahnya itu ya, karena orangnya ada, kendaraannya ada, sarana aja, kenapa nggak bisa bersatu? Tidak bisa ini Pak. Itu seperti kami di airport itu nggak punya ya, di kehutanan itu nggak punya karantina, jadi kalau ngawasi ya kayak mondar-mandir kayak penumpang. Gimana mau melihat kayu cendana, kayu yang lain-lain itu yang selundupan hasil laut dan sebagainya. Nah, ini perlulah gitu. Dan saran saya kerjasama aja dengan Vietnam itu. Tolong dimasukkan kesimpulan Bu, 60-40 misalkan. Benur kita kirim ke sana, kayak ngirim orang tenaga ahli kita di sana belajar, dijual 60% untuk Vietnam, 40% untuk Indonesia. Kenapa? Karena kita kalah transport Pak. Vietnam ke Jepang, ke Cina itu dekat. Nah, kita ke sana udah 2 kali lipat ongkosnya, tetap harganya tidak bisa. Ini kalau ini dilakukan, apa kata teman kita dari NTT ini tercapai 6 triliun. Kalau hanya 600 miliar, ya mungkin ini tahun ini mungkin belum ya, tapi saya kira masih ada waktu. Kerjasama itu kenapa? Mungkin negara antar negara gitu
Mungkin Pak Sekjen ke Vietnam melihat gimana kerjasama kita dengan Dirjen ke sana itu, ya. Ini pernah kami lakukan dengan Cina, Pak. Kayu gaharu itu dulu lewat Taiwan kami ke sana, kita jual ke Taiwan 10.000 per kilo, dijual Taiwan ke Cina 20.000. Nah, kita bisa B2B jadi jual langsung 15.000, sana untung 5.000, kita naik 5.000. Nah, seperti itu saya kira bisa lah Pak Dirjen sekali-sekali jalan ke sana, ngajak Pak Salim misalnya itu, ya. Ini karena yang paham Pak Salim ini, ya. Saya kira itu Bu Ketua. Jadi saya mikir bola-balik dikoreksi PNBP-nya, ya memang yang dicari yang receh-receh, ya nggak capek-capek Pak Sekjen. Dua aja itu Taman Nasional untuk wisata, Bunaken seperti apa, Raja Ampat seperti apa, Pulau Seribu itu turisnya luar biasa. Dari situ itu kehutanan dapat, itu wilayah Anda sebetulnya, undang-undangnya sudah ada gitu. Saya kira itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang PNBP tadi di awal juga saya juga sempat